Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu kaum muslimin, saudara-saudari jamaah salat Idul Adha yang senantiasa berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang salah satunya adalah nikmat ibadah, sehingga kita bisa melaksanakan hari raya Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha disebut juga dengan hari raya kurban yang dilaksanakan di tanggal 10 Zulhijjah, dan juga disebut dengan hari tasyrik sampai 3 hari ke depan. Ma'asyiral muslimin, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bentuk kebaikan kepada saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan hari raya kurban ini, berkurban ini pada surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, yang artinya sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Kautsar di sini artinya sangatlah banyak, berbeda dengan kata banyak yang berada di Al-Quran dan hadis yang lainnya, yaitu kata katsir dan juga kata aktsar. Keduanya merupakan arti yaitu banyak, tetapi kautsar merupakan yang terbanyak, lebih banyak dibandingkan dengan katsir dan juga aktsar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa kita hitung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah bisa, karena saking banyaknya. Bisa kita ambil contoh sedikit pada kehidupan kita masing-masing, pada tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat penglihatan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat bernafas, mendengar, dan indera-indera yang lainnya. Ini sudah sungguh luar biasa. Belum lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Yang artinya, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang kedua kita bisa melihat bahwasannya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya sujud syukur, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat dan juga berkurban. Dan alhamdulillah, hari ini merupakan hari raya kurban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kurban yang jemaah lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Yang artinya, sungguh mereka lah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbahagialah mereka yang mampu kurban, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada orang yang berkurban, dan kebaikan ini kelak menjadi saksi pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurban merupakan peristiwa monumental, peristiwa yang bersejarah, dan bukan hanya bernilai sejarah, tetapi bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah seorang rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan juga anaknya Ismail alaihi salam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan bapak para nabi, merupakan Khalilullah, ialah kekasih Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau cobaan yang begitu berat. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan berupa tidak diberikan keturunan selama puluhan tahun. Dan ini merupakan hikmah yang pertama yang bisa kita ambil, yaitu kesabaran. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh tahun menikah, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum memberikan karunia anak. Dan disinilah kesabaran beliau diuji. Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan anak, apalagi beliaulah Khalilullah, kekasih Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan tersebut. Tetapi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersabar dalam menjalaninya. Oleh karena itu jamaah sekalian, seringkali kita sebagai manusia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu seberat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, tetapi
kita lebih berisik daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kita seringkali terburu-buru ingin mendapatkan nikmat, padahal Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengikuti prasangka hambanya. Dari hadis ini, hadis qudsi ini, ulama menjelaskan bahwasannya Allah akan menganugerahkan apapun jika hamba meminta apapun. Allah menganugerahkan ampunan jika kita meminta ampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kecukupan apabila kita meminta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi hikmah yang pertama, bahwasanya kita harus berprasangka baik dan bersabar dalam segala cobaan yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran di surah As-Saffat di ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya di dalam mimpiku aku telah melihat, di dalam mimpi aku akan menyembelihmu. Jawaban Nabi Ismail alaihissalam setelah Nabi Ibrahim mengatakan fanzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Nabi Allah Ismail alaihissalam menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shalihin. Dari jawaban ini kita bisa melihat bahwasannya keteguhan dari seorang anak ketika ditawarkan untuk disembelih, tetapi Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peristiwa Allahu Akbar. La Bismillah. Darah tuh. Ada 3 dinosaurus. Masak apa kita nanti, Pak? Ini masak gulai kambing sama apa lagi tadi itu? Apa, Pak? Namanya kondro. Dinosaurus kok jadi kambing, Pak? Oh, itu dinosaurus. Kalau mau menang Arab nanti lawan Indonesia. Luar biasa. Ibu bidan bisa potong itu, Ibu bidan? Bisa dia. Biasa potong tangan buat pasang KB. Iya. Ini daging kambing. Ini dibalik ini semua ini luar biasa memang, ini hijau-hijau. Serapin.